menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin. Yang pertama, kondisi politik Indonesia semakin tidak stabil akibat jatuh bangunnya kabinet. 2. Sulit disatukannya anggota DPR dan konstituante hasil pemilu 1955 yang terdiri atas wakil-wakil partai yang memiliki perbedaan ideologi. 3. Kinerja Dewan Konstituante yang kurang optimal dalam menyusun undang-undang yang baru. Demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin ini dimulai sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno. Istilah demokrasi terpimpin ini digunakan karena pelaksanaan pemerintahan yang terpusat kepada kepemimpinan Presiden Soekarno. Corak politik yang muncul pada masa ini yaitu yang pertama, kebebasan partai politik dibatasi, yang kedua, sentralisasi kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tujuan dari penerapan sistem demokrasi terpimpin ini yaitu untuk mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil akibat warisan masa demokrasi liberal yang sering berganti kabinet. Terbitnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 bermula dari pencetusan konsepsi presiden pada 1957 dengan pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Melalui inilah muncul usulan tentang pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pada awal Juli 1959, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan Ketua DPR Sartono, Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, Ruslan Abdul Ghani, dan Muhammad Yamin yang menyepakati pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara tanpa persetujuan konstituante. Setelah itu, dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pembacaannya dianggap sebagai jembatan politik dari era demokrasi liberal menuju era demokrasi terpimpin. Isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 berisi 3 ketentuan pokok, yaitu 1. Pembubaran konstituante. 2. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta DPAS. Saya akan menjelaskan mengenai situasi politik yang terjadi setelah disahkannya Dekret Presiden. Pada tanggal 10 Juli 1959, Kabinet Juanda dibubarkan. Setelah itu dibentuklah Kabinet Kerja yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Kabinet ini terdiri atas Ketua MPRS, Kepala Angkatan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Wakil Ketua DPA, Ketua Depernas, dan Ketua BPKAN. Dari adanya kabinet ini muncullah tri program. Isi dari tri program tersebut adalah 1. Masalah-masalah mengenai sandang pangan, 2. Keamanan dalam negeri, 3. Pengembalian Irian Barat. Program ini mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia untuk target pencapaian pemerintah dalam melakukan pembangunan. Namun, sistem demokrasi terpimpin ini mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Golongan fungsional
Yang mendukung demokrasi terpimpin ini antara lain PNI, PK, Murba, dan Partai Rakyat Nasional. Sedangkan partai yang kontra atau menentang membentuk Liga Demokrasi. Partai yang ada dalam ini adalah PSII, PKI, PSI, Masyumi, dan Partai Katolik. Kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Setelah itu, DPA menetapkan bahwa pidato Presiden Soekarno sebagai GPHN dengan judul Manifesto Politik RI yang sebelumnya sudah disetujui oleh Presiden Soekarno. Lalu, pada tanggal 31 Desember 1959, dibentuklah MPRS yang dilandasi oleh penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959, di mana fungsi dan tugas MPRS hanya dibatasi menetapkan GPHN. Lalu dibentuklah Front Nasional berdasarkan Perpres nomor 13 tahun 1959. Tugas dari Front Nasional ini adalah memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang 1945. Lalu, Presiden Soekarno melakukan integrasi lembaga tertinggi, lembaga tinggi, dan lembaga eksekutif untuk memudahkan stabilisasi di bidang politik. Sehingga hal ini akan mengakibatkan kedudukan pimpinan lembaga tersebut sejajar dengan menteri dan ikut serta dalam sidang-sidang kabinet. Saya akan menjelaskan mengenai peta kekuatan politik nasional. Pada Februari 1960, Presiden Soekarno mengungkapkan revolusi Indonesia yang memiliki 5 gagasan penting yang dapat disingkat dengan nama USDEP, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia. Peran politik ini dibatasi dengan adanya penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat penyederhanaan kepartaian. Tahun 1961 hanya ada 10 partai politik yang diakui dan dianggap memenuhi persyaratan oleh pemerintah, yaitu PKI, Partai Murba, Partai Katolik, PSII, PNI, NU, PKI, Partindo, dan Perpi. Pelantikan DPR-DR dilakukan Presiden Soekarno setelah membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 pada 24 Juni 1960. Pada 1 Mei 1963, MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup, sehingga mendapat dukungan dari 3 kekuatan besar, yaitu komunis, agama, dan nasionalis yang disingkat dengan NASAKOM dalam menjalankan sistem pemerintahan. Ajaran NASAKOM dianggap sama dengan upaya memperkuat kedudukan presiden dan akhirnya diperkenalkan ke masyarakat. PKI memanfaatkan hal tersebut dan agar tidak diketahui, PKI selalu mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno. Kemudian, Angkatan Darat mengeluarkan perintah untuk menangkap DNID dan melarang penerbitan surat kabar harian rakyat. Tetapi, Angkatan Darat mendapat protes dari Presiden Soekarno agar segala keputusan Angkatan Darat dicabut kembali. Karena pada masa itu, Presiden Soekarno membutuhkan pasukan untuk mendukung gerakan Ganyang Malaysia saat terjadi konfrontasi dengan Malaysia, sehingga Presiden Soekarno menjaga hubungan baik dengan PKI. Apalagi PKI merupakan partai pendukung utama kebijakan pemerintah. Pembebasan Irian Barat. Latar belakang, Belanda terus menunda penyerahan Irian Barat setelah konferensi KMB pada 1949 yang akan diselesaikan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan.
dalam sidang umum PBB 1961, Subandrio, perwakilan Indonesia, menegaskan Indonesia akan melaksanakan konfrontasi di segala bidang politik, ekonomi, dan militer untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Upaya pemerintah Indonesia dalam pembebasan Irian Barat melalui 4 cara, diantaranya 1. Perjuangan diplomasi, ditempuh melalui Konferensi Kolombo pada April 1954 dan Konferensi Asia Afrika pada April 1955, berhasil mendapatkan dukungan dari negara-negara peserta konferensi. Namun, pada 1954 sampai 1957, permasalahannya diajukan dalam sidang umum PBB, tetapi mengalami kegagalan karena Indonesia tidak mendapat dukungan 2/3 anggota sidang. 2. Konfrontasi politik. Terjadi pembatalan hasil KMB dan pemerintah menggalang Satuan Rakyat dengan dibentuknya Front Nasional Pembebasan Irian Barat pada 10 Februari 1958. Pada 17 Agustus 1960, pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda dan diikuti dengan penutupan kantor perwakilan Belanda di Indonesia serta pemanggilan pulang Duta Besar Indonesia untuk Belanda. 3. Konfrontasi ekonomi. Bentuk konfrontasinya dengan pembatalan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai 3.661 juta gulden, melarang maskapai penerbangan KLM untuk melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia, dan memberhentikan semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia mulai 5 Desember 1957. 4. Konfrontasi militer. Pembelian senjata yang dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution, Menteri Keamanan Nasional ke negara-negara Blok Timur, terutama Uni Soviet, pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora untuk menindaklanjuti dengan mobilisasi umum. Selanjutnya, membentuk provinsi dengan ibu kota baru dan membentuk Komando Mandala dipimpin Maijen Soeharto. Strateginya dengan pendaratan melalui laut dan penerjunan dari udara di daerah Irian Barat yang akhirnya berhasil mendaratkan pasukan ABRI dan sukarelawan di berbagai tempat. Operasi-operasinya antara lain Operasi Benteng Ketaton di Fakfak dan Kaimana, Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke, serta Operasi Jaya Wijaya dengan target utama kota Hollandia Jayapura. Nah, setelah melakukan berbagai macam usaha untuk pembebasan Irian Barat, akhirnya pembebasan Irian Barat diakhiri dengan persetujuan New York. Yutan, selaku Sekretaris Jenderal PBB, meminta kesediaan Ellsworth Bunker selaku diplomat Amerika Serikat untuk menjadi penengah perundingan antara Indonesia dan Belanda. Usulan dari Ellsworth Bunker yaitu Belanda harus menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan perantara PBB, yakni United Nations Temporary Executive Authority, dalam jangka waktu 2 tahun, yang mengusulkan supaya rakyat Irian Barat diberi kesempatan menentukan pendapatnya untuk tetap berada dalam wilayah Republik Indonesia atau memisahkan diri dari Republik Indonesia, serta meminta Indonesia dan Belanda bertemu dalam meja perundingan dengan Adam Malik selaku perwakilan dari Indonesia dan Dr. Van Rooyen selaku perwakilan dari Belanda. Akhirnya, pada Maret 1962 sampai 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda berhasil mencapai kesepakatan yang disebut dengan Persetujuan New York, yang diadakan di Virginia, Amerika Serikat. Setelah penyerahan Irian Barat, pemerintah Indonesia diwajibkan melaksanakan penentuan pendapatan rakyat atau PEPERA. Selanjutnya adalah pelaksanaan PEPERA. PEPERA dilaksanakan pada 14 Juli 1969 sampai 4 Agustus 1969 yang diatur oleh Brigadir Jenderal Sarwo Edi Wibowo dan diawasi langsung oleh Fernando Ortizan selaku perwakilan dari PBB. PEPERA dilaksanakan dengan metode banyak orang satu suara atau many man one vote, di mana metode ini sesuai atas dasar Pancasila. Selanjutnya, membawa hasil PEPERA dalam sidang umum PBB ke-24 pada 19 November
1969 dan alhasil seluruh peserta sidang menyetujuinya. Politik luar negeri. Politik luar negeri dipengaruhi oleh kondisi percaturan politik dunia yang didominasi oleh pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, atau yang lebih dikenal dengan Blok Barat dan Blok Timur. Indonesia menolak untuk mengikat diri karena memiliki konsep politik sendiri yang disebut dengan politik luar negeri bebas aktif. Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia yaitu A. Konfrontasi dengan Malaysia. Pada 27 Mei 1961, Tengku Abdurrahman Putu, pemimpin Malaya, melontarkan gagasan pembentukan Federasi Malaysia yang menjadi pemicu konfrontasi Indonesia-Malaysia karena pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek kolonialisme Inggris dan dianggap dapat membahayakan Indonesia dan negara-negara NEVO. Pada 14 September 1963, PBB mengumumkan bahwa sebagian rakyat Sabah dan Sarawak setuju dengan pembentukan Federasi Malaysia dan resmi diproklamirkan pada 16 September 1963. Pada 17 September 1963, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Akhirnya, Presiden Soekarno mengumumkan Dekora pada 3 Mei 1964 yang berisi 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari nekolim Inggris. Selain itu, Presiden Soekarno membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOTI dan Komando Mandala Siaga. B. Politik mercusuar. Politik mercusuar adalah politik mencari kemegahan atau keindahan dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Politiknya dilaksanakan melalui proyek mercusuar, yang mana Presiden Soekarno menggagas pembuatan bangunan megah seperti Jembatan Ampera dan perwujudan lainnya melalui penyelenggaraan GANEVO, yaitu pada olahraga negara-negara NEVO pada 1963. C. Keluarnya Indonesia dari PBB. Indonesia telah bergabung sebagai anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Namun, setelah 15 tahun lamanya menjadi anggota, Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB karena berkaitan erat dengan konfrontasi dengan pihak Malaysia. Pada tahun 1964, adanya ide untuk pengangkatan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut direspon Presiden Soekarno, jika Malaysia diangkat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan keluar dari keanggotaan PBB. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dijadikan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan saat itu juga Presiden Soekarno memutuskan untuk keluar dari PBB. Dengan keluarnya Indonesia dari PBB, artinya Indonesia telah kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasionalisnya di kancah internasional. Sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah pengambil alihan aset-aset yang dimiliki pengusaha asing, terutama milik pengusaha Belanda. Bentuk pelaksanaannya yaitu dengan cara 1. Pemerintah menargetkan mampu menasionalisasi 80% aset perusahaan Belanda. Namun, pelaksanaannya mampu menasionalisasikan sekiranya hanya 20% karena para pemilik perusahaan sudah terlebih dahulu menarik modalnya dari Indonesia. 2. Pelaksanaan dalam bentuk program pembangunan nasional semesta berencana dengan memaksimalkan peran BUMN dan meningkatkan peranan koperasi tani atau Koperta. 3. Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 yang berisi ketentuan bahwa semua perusahaan milik pengusaha Tionghoa dialihkan ke koperasi untuk menggantikan jalur distribusi yang semula dikuasai oleh pengusaha Tionghoa. 4. Perusahaan swasta diorganisasi sesuai bidangnya. Organisasinya dikenal dengan nama Organisasi Perusahaan Sejenis atau OPS dan Gabungan Perusahaan Sejenis atau GPS. Tugasnya mengalokasikan bahan baku perundingan, kontrak-kontrak perburuhan,
dan pengumpulan sumbangan sukarela untuk kepentingan revolusi. 5. Pada 10 Februari 1964, dibentuknya Badan Musyawarah Pengusaha Swasta Nasional atau BAMUNAS, diatur dalam Perpres nomor 2 tahun 1964. Tugas BAMUNAS untuk membimbing dan menggerakkan pengusaha swasta nasional untuk menyelesaikan revolusi nasional. Kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Masalah perekonomian yang timbul di era demokrasi terpimpin disebabkan oleh kekacauan kondisi politik yang terjadi sebelum tahun 1959, yaitu adanya inflasi, sehingga mengakibatkan kesejahteraan penduduk mengalami kemerosotan. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Yang pertama, pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Dapernas. Pembentukannya untuk mempercepat pembangunan nasional, dibentuk berdasarkan UU Nomor 80 Tahun 1958. Dapernas dipimpin oleh Muhammad Yamin dan tugasnya mempersiapkan RUU Pembangunan Nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada 1960, Dapernas mengumumkan Rencana Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang terdiri atas blueprint tripola, yaitu pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Proyek tersebut dikenal dengan nama PANAS BD yang disahkan pada tanggal 26 Juli 1960 melalui ketetapan MPRS nomor 1/1960 dan resmi pada 1 Januari 1961. Pelaksanaan proyeknya fokus dalam bidang industri dan prasarana, namun hal tersebut terjadi kegagalan karena aspek persiapan seperti survei lapangan yang kurang optimal dan pemerintah terlalu banyak mengeluarkan dana dalam upaya merebut kembali Irian Barat dan kampanye militer dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1963, Dapernas berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kebijakan yang kedua yaitu devaluasi mata uang rupiah. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 untuk menetapkan kebijakan devaluasi mata uang rupiah. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan masyarakat kecil. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan membentuk Panitia Penampung Operasi Keuangan atau PPOK yang bertugas untuk menindaklanjuti tindakan moneter tanpa mengurangi tanggung jawab menteri, departemen, dan jawatan yang bersangkutan. Kebijakan ketiga yaitu menekan laju inflasi. Yang menyebabkan laju inflasi ini adalah kekacauan politik pada tahun 1959 dan kekacauan ekonomi. Untuk membendungnya maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 sebagai upaya pengurangan banyaknya uang yang beredar dan memperbaiki ekonomi serta keuangan negara. Cara memperbaiki lainnya yang dilakukan pemerintah yaitu 1. Melakukan pembekuan terhadap semua simpanan bank untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar. 2. Pemerintah menginstruksikan penghematan kepada instansi pemerintah. Yang ketiga, memperketat pengawasan pelaksanaan anggaran belanja. Yang keempat, menertibkan manajemen dan administrasi pada perusahaan negara. Sebagai hasil akhir, pemerintah pun berhasil mengendalikan inflasi dan mencapai target keseimbangan serta kemantapan moneter dengan penghilangan likuiditi dalam masyarakat. Yang keempat yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Pembentukan Panitia 13 yang menghasilkan konsep disebut dengan Deklarasi Ekonomi.
atau DECON dan terdiri atas ahli ekonomi, ahli politik, anggota MPR, anggota DPR, dan anggota DPA. Diresmikan pada 28 Maret 1963 dengan tujuannya yaitu yang pertama, menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Yang kedua, yaitu mencapai tahap ekonomi sosial Indonesia dengan cara terpimpin. Dasar DECON memperhatikan berbagai prioritas seperti yang pertama, mendorong usaha swasta. Yang kedua, memperbesar produksi perolehan devisa. Yang ketiga, memberikan intensif kepada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor. DECON selama pelaksanaan strategi dasar ekonomi dilakukan oleh orang PKI dan penerapan peraturan 26 Mei mendapat kritik dari PKI karena dianggap menguntungkan kaum imperialis. Alhasil, kebijakan DECON gagal mengatasi keadaan ekonomi Indonesia karena pemerintah gagal memperoleh pinjaman dana dari IMF. Kebijakan selanjutnya yaitu dana revolusi. Presiden Soekarno mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 018 tahun 1964 dan Keputusan Presiden nomor 360 tahun 1964 yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai perhimpunan dan penggunaan data revolusi. Selanjutnya, penunjukan Yusuf Muda yaitu sebagai Menteri Urusan Bank Sentral untuk mengelola dana revolusi. Perolehan dananya dari devisa kredit jangka panjang atau deferred payment. Hasil pengumpulan dananya digunakan untuk membiayai proyek-proyek mendataris presiden yang bersifat prestis politik dengan mengorbankan kondisi ekonomi dalam negeri. Kebijakan ini menyebabkan utang-utang negara semakin meningkat, namun kegiatan ekspor semakin menurun. Juga pemberian fasilitas alokasi kredit kepada perseorangan atau perusahaan bukan sektor produksi tertentu menimbulkan kekacauan di bidang keuangan negara. Maka tingkat inflasinya tidak terkendali, yang semula pada tahun 1959 hanya 19,42%, namun pada tahun 1966 melonjak mencapai 635,35%. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Semakin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekadar nama dan gambar seuntaian pulau di peta.